membawa putra-putrinya yang masih kecil untuk bisa menjaga dengan baik agar tertibnya pelaksanaan sholat tarawih, dan pula bagi bapak-bapak atau ibu yang ada di lantai 2 maupun di lantai 1 yang putrinya masih kecil, mohon jangan lupa untuk memakaikan pampers dari rumah, karena mohon maaf seperti kejadian yang kemarin itu ada anak kecil yang ada yang ngompol di lantai 2. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, demi terwujudnya rasa nyaman dan khusyuk dalam kita menjalankan sholat tarawih, kepada jemaah dimohon untuk segera merapatkan atau mengisi saf yang masih kosong, dan yang membawa HP dimohon dengan hormat supaya tidak diaktifkan, dan mohon kotak amal digeser dan berkenan mengisinya. Sekian maklumat dan himbauan yang kami sampaikan. Atas perhatian dan pengertiannya kami sampaikan terima kasih, dan semoga Allah berkenan menerima semua amalan kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ustaz Baikuni, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama', alhamdulillah adada ma khalaqa fil ardh, alhamdulillah adada ma baina dzalika, alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin bi amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh berkah rahmat ini kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pun ketika ada beberapa satu minggu sebelum Ramadan, teman saya pun ketika kita pertemuan protokol di Gresik di Mangkok Sari, saya berjumpa dengan beliau. Saya bilang, Masya Allah ya Ustaz, antum satu anaknya tapi berprestasi. Ketika kemudian sebelum Ramadan dan seminggu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya dipanjang umur dalam rangka Allah beri kesempatan kepada kita untuk taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah beri kesempatan kepada kita untuk menambah amal kebaikan si Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ingat apapun syariat yang kita lakukan, ingat di dalamnya harus terdapat ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka. Hebat syariat Bapak, luar biasa hubungan Bapak kepada Allah kelihatannya, hubungan Bapak ke manusia kelihatannya, tapi niatnya bukan karena Allah, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang kita dipandang oleh Allah dan pandang rahmat oleh Allah taala, dan mudah-mudahan awal 10 pertama Ramadan ini, mudah-mudahan dosa kita dan kekurangan dosa kita diampuni dan kekurangan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kunjung kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat dan orang-orang yang selalu berusaha mengikuti sunnah daripada baginda Muhammad sallallahu. Sekali lagi, ini bukan tausiah, bukan nasihat, tapi ini adalah talabul ilm. Malam ini kita talabul ilm untuk ilmu. Mudah-mudahan dengan untuk ilmu niatnya, mudah-mudahan kita dikabarkan orang-orang yang mati dalam badan syahid akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shawmu li wa ana ajzi ay jazaan katsiran min ghairi ta'yin miqdari." Qila ma'na dhalika anna as-siyam haqqul ibadat ilayya wa muqaddam 'indi rawiyun Darimi an Abi Umamah bisnad hasan. Dalam kitab Tamqil Qaul, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani ini mengatakan bahwasanya kita Allah Ta'ala firman dalam
fungsinya as-sawmu li wa ana ajzi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalas. Apa maksudnya? Balasan yang banyak min ghairi ta'yin, tidak ditentukan 1, 2, 3, 20 derajat, tidak. Limikdari ukurannya. Jadi Allah tidak menentukan ukuran berapa banyak nilai pahala puasa kita yang kita lakukan tadi ketika siang. Oleh sebab itu kita bersyukur. Kenapa? Karena kita masih diberi kekuatan untuk puasa. Berapa banyak di siang hari orang tidak mampu berpuasa, baik itu karena halangan syar'i ataupun karena tidak ada halangan. Alhamdulillah, kita masih diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan puasa dalam keadaan mudah-mudahan sempurna insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, makna kedua bahwasanya puasa itu adalah sebaik-baik ibadah ilayya, di sisi saya kata Rasulullah, dan saya mendahulukan wal muqaddamu indi, dan saya mendahulukan amalan puasa di sisi saya. Artinya apa? Ketika Allah senang terhadap puasa, ketika Rasul Muhammad SAW senang terhadap puasa, terutama puasa Ramadan, senang siapa lagi yang kita harap? Benar apa? Benar apa? Senang istri, sekarang senang, nanti ketika mungkin tanggal 2 menurut senang teman, sekarang mungkin baik, nanti bakalan khianat. Kalau tidak didasari karena Allah. Begitu juga sekarang sama pejabat, sama bawahnya atau bawahan kepada atasannya, hormat luar biasa. Seakan-akan apapun yang disuruh atasannya, bawahnya akan nurut. Tapi ingat, tidak ada yang patut kita turuti, yang patut kita hati, yang patut kita senangi, yang ambil kesenangannya adalah Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu Ramadan adalah salah satu untuk menggapai kesenangan dan keridhaan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li farhatan yafrahu bihima farhatun inda ifṭarihi ay bi zawali ju'ihi wa 'atshihi hina biha al-fitr. وقيل إن فرح بفطره إنما هو من حيث إنه تمام صومه وخاتمة عبادته وتخفيف من ربه ومعونة على مستقبل صومه. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kegembiraan, sering hadis ini kita dengar. Tapi apa maksud dibalik hadis ini? Kegembiraan pertama adalah ketika dia berbuka. Kenapa pertama orang senang, gembira, bahagia ketika berbuka? Karena hilangnya lapar dan dahaga. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Tidak ada orang yang berbuka puasa pasang muka, mohon maaf, kayak di WC. Orang di WC ada yang senyum Pak? Tidak ada. Tapi ketika Bapak berbuka puasa semuanya senyum. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Apapun yang dipakai berbuka pasti bahagia, yang gembira. Kenapa? Sebabnya karena hilang lapar dan dahaga. Itu suatu kehormatan, suatu kebahagiaan, suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina ubiha al-fitr, ketika dibolehkan baginya berbuka puasa. Wa qila inna farahu bi fitrihi innama huwa min haitsu innahu tamamu shawmihi. Makna kedua ada dikatakan bahwasanya orang mukmin itu gembira. Kenapa dia gembira? Inna farahu fitri, karena dia gembira dengan berbuka puasanya. Sesungguhnya bukan hanya itu saja, dia bergembira karena dia sempurna puasanya. Jadi senyum, bahagia tadi karena lapar dan dahaga hilang. Kedua, ada yang memaknai bahwasanya kegembiraan itu kenapa sebabnya? Sebabnya karena puasanya sempurna. Benar atau tidak, Pak? Ada orang yang puasanya tidak sempurna, bahkan tidak sampai maghrib. Siapa mereka? Orang yang sakit. Dibolehkan apa tidak berbuka? Dibolehkan. Ketika dokter mengatakan, Pak, Bapak punya sakit mah, kalau Bapak teruskan Bapak akan tambah parah, maka boleh meninggalkan puasa. Tapi ingat, tidak lo makan seenak di depan orang, makan seenak itu saya sakit apa-apa maka dibunuh. Ini yang sangat dibenci oleh baginda Muhammad dan Allah Ta'ala.
Karena dosa yang paling tidak disenangi pertama adalah kekufuran, kedua adalah dosa yang terang-terangan bangga pada perbuatan itu Allah tidak senang dan bahkan bisa tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, makna yang ketiga adalah senang karena khotimatu ibadati, karena sempurna ibadahnya. Jadi sempurna puasanya, sempurna ibadahnya, dia senang, bahagia. Apalagi bahagianya kita inginkan apabila kecuali apa? Kecuali di antara adalah ditutup puasa kita, ibadah kita dengan kesempurnaan. Wa takhfifu rabbihi, dan keringanan dari Allah ketika kita berbuka, itu keringanan dari Allah. Dulu awal Islam, ketika sahabat berbuka puasa, kemudian maghrib dia tidak berbuka puasa, tiduran, kemudian datang isya, dia tidak boleh berbuka. Kemudian turun nanti ayat khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Setelah itu sahabat ini berladang dan pingsan mengadu kepada baginda Umar, ya Rasulullah, tadi sahabat tadi maghrib dia tertidur, tidak makan dan mudah-mudahan lewat isya, kemudian pagi dia ke ladang dan dia pingsan. Kemudian Rasulullah meminta kepada Allah turun ayat, apabila waktu siang maka berbuka puasa, ketika masuk waktu maghrib silahkan berbuka puasa. Puasa siang hari dan maghrib berbuka itu adalah keringanan daripada Allah dan Rasulnya melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Untuk baginda terakhir adalah wa ma'unatun ala mustaqbil sawmi, dan pertolongan terhadap menerimanya puasa. Jadi ketika orang mau berpuasa, ketika orang diberikan kekuatan berpuasa, itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita menyangka, oh saya hebat, oh saya luar biasa, saya bisa puasa dari pagi sampai maghrib. Jangan, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ditolong selalu ibadah kita oleh Allah Ta'ala, agar diberi kekuatan iman Islam kemudian kita sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang kami bisa sampaikan dari awal sampai akhir. Ada karena kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berdapat panjangan semuanya menjadikan kita mendapat ampunan dari Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.